Kado istimewa. Dengan bertambahnya Yingkusan maka pengikut Li Yuan kini berjumlah 5 orang. 3 di antaranya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan unik, yang memiliki kekuatan jiwa. Sementara 2 lainnya yaitu Li Baojia dan Li Jieru adalah jelmaan dari hewan spiritual dan hewan mitologi. Sekarang kamu ikutlah bersama tetua Mo Chao menuju kota Jincheng. Setidaknya dengan koneksi yang kamu miliki tentu tidak sulit bagimu untuk mengirim mayat-mayat itu ke Istana Langit, ucap Li Yuan kepada Yingkusan. Baik Tuan. Itu hanya perkara mudah bagiku, jawab Yingkusan dengan nada meyakinkan. Baiklah jika begitu, aku percayakan hal ini kepadamu. Anggap saja itu kado istimewa dariku. Namun jika ada sesuatu yang ingin kau sampaikan, kau bisa berkata langsung melalui transmisi jiwa yang sudah terhubung di antara kita, ujar Li Yuan sambil berlalu. Li Yuan sedang bersama dengan Fang Yin saat ini, ia dan Fan Chi tengah menunggunya. Meskipun ada Li Tong yang menjaga, namun Li Yuan sudah berjanji untuk segera kembali. Di tengah keramaian, tubuh Li Yuan bergerak dengan cepat mencari keberadaan sahabatnya. Tidak jauh dari tempat awal mereka berpisah, Li Yuan menemukan Li Tong dan Fan Chi sedang berada di sebuah kedai makan. Sementara Fang Yin duduk menyendiri dengan wajah murung. Maaf aku sedikit lama, suara Li Yuan terdengar dengan pelan di dalam ruang rumah makan. Kamu lama sekali, gerutu Fang Yin dengan wajah cemberut. Sepertinya Nona Fang sudah sangat merindukanmu, padahal aku dan Fan Chi terus menghiburnya, ucap Li Tong sambil menahan senyum. Fang Yin hanya menunduk malu. Ia tidak menyangka jika Li Tong akan berterus terang di hadapan Li Yuan. Sudahlah, mari kita lanjutkan. Kebetulan aku juga mulai lapar, ucap Li Yuan mencairkan suasana. Setelah mengatakan hal tersebut, Li Yuan mendekatkan dirinya ke samping Fang Yin. Maaf, tadi aku ada sedikit urusan. Utusan dari Istana Langit bergerak lebih cepat dari yang kukira, ucap Li Yuan pelan. Li Tong dan yang lainnya terkejut. Pantas saja Li Yuan meninggalkan mereka dengan tergesa-gesa. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Fang Yin dengan nada bersalah. Kamu tidak usah khawatir, aku baik-baik saja. Aku juga mohon maaf telah merepotkan orang-orang dari asosiasi keluarga Fang, ucap Li Yuan dengan tulus kepada Fang Yin. Mereka juga adalah orang-orangmu. Jadi kamu tidak usah merasa sungkan lagi, ucap Fang Yin sambil tersenyum. Li Yuan sedikit canggung tetapi ia tidak mau membahasnya lebih lanjut. Ia dan Fang Yin memang memiliki hubungan yang baik. Seperti saat ini, kebersamaan keduanya semakin akrab. Apakah lusa kamu jadi pergi? Tanya Fang Yin dengan perasaan berat. Sepertinya begitu, aku tidak bisa lama meninggalkan provinsi Raja Wali Emas. Kebetulan sekarang aku adalah ketua salah satu organisasi di sana. Tujuanku membawa tetua Li Tiansu juga berkaitan dengan hal tersebut, jawab Li Yuan mengungkapkan rencananya di depan Fang Yin dan yang lainnya. Bagi Li Yuan, mereka adalah orang-orang terdekatnya sehingga Li Yuan tidak perlu khawatir. Sudah tekad Li Yuan juga untuk mengembangkan klan Li, sejak di kota Huanxi ia membaca banyak catatan yang ditinggalkan oleh Li Chen, kakek Li Yuan. Segala harapan dan rencana kakeknya tersebut sudah ia ingat baik-baik. Meskipun ia tidak pernah berjumpa, namun ia percaya jika semangat kakeknya mengalir dalam dirinya serta ayahnya. Bolehkah aku ikut? Tanya Fang Yin kepada Li Yuan. Tidak boleh. Nanti kalau kamu ikut, tidak ada wanita yang akan mengejarku, ucap Li Yuan dengan bercanda. Jika kamu seperti itu maka aku akan marah, ucap Fang Yin dengan wajah galak. Tidak, aku hanya bercanda, jawab Li Yuan dengan sedikit takut. Entah kenapa, ia merasakan sesuatu di mata Fang Yin. Ia takut jika Fang Yin marah kepadanya, ia juga khawatir kehilangan kepercayaan dari wanita tersebut. Li Yuan memandang Fang Yin dengan hangat, lalu menyentuh telapak tangannya. Jangan pernah marah ya, pinta Li Yuan kepada Fang Yin dengan nada yang sedikit aneh. Kamu kenapa sih? Aku hanya bercanda juga kok, jawab Fang Yin dengan meremas tangan Li Yuan dengan erat. Sepertinya kamu sudah mulai menyukai Nona Fang, ujar Li Tong menatap ke arah Li Yuan sambil tersenyum cerah. Li Yuan hanya diam, sedikit ekspresi rumit terlihat di wajah tampannya.
Makanan yang hampir masuk ke mulutnya sempat tertahan lalu ia lanjutkan dengan tampang bodoh. Fang Yin hanya tersenyum, namun salah satu ibu jarinya ia angkat memberi apresiasi kepada Li Tong. Ia merasa senang dengan perubahan sikap Li Yuan, meskipun Fang Yin juga baru pertama kalinya jatuh hati namun ia lebih terbuka. Berbeda dengan Li Yuan yang masih tertutup, ia tampak canggung saat bersinggungan dengan urusan hati. Pada saat ini, seseorang yang tidak asing muncul di rumah makan tersebut. Seorang pemuda yang bersama dua orang lelaki parubaya sedang memesan makanan. Pemuda itu adalah Xie Hakyun, putra mendiang Xie Taizong yang tewas di tangan Li Yuan. Kini keadaan Xie Hakyun sangat memprihatinkan, tidak lagi menjadi tuan muda yang angkuh. Ia baru saja bisa berjalan setelah 1 tahun berada di pembaringan, luka di tubuhnya membuat ia tidak berdaya. Seluruh harta keluarganya habis dijual demi menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun demikian, cacat di dalam dantiannya tidak bisa pulih kembali. Yuan Gege, apakah kamu masih mengenal pemuda itu? Tanya Fang Yin dengan panggilan barunya kepada Li Yuan. Li Yuan tidak sempat bereaksi dengan cara panggilan Fang Yin kepada dirinya. Bukankah dia itu putra Jenderal Langit sebelumnya? Tanya Li Yuan berusaha meyakinkan ingatannya. Iya benar, dia adalah Xie Hakyun, jawab Fang Yin dengan santai. Dia adalah pria yang mengagumimu, ucap Li Yuan sambil tersenyum. Kamu mengejekku, ucap Fang Yin sambil mencubit lengan Li Yuan. Li Tong dan Fan Chi tidak memperhatikan keduanya, ia juga sibuk bersenda gurau dengan Fan Chi. Meskipun keduanya berada pada paviliun Baozi, tetapi di sekte Lauhu mereka tidak bisa seakrab ini. Xie Hakyun yang menyadari keberadaan Li Yuan dan Fang Yin, ia berkeringat dingin. Dengan cepat ia segera membatalkan pesanannya dan bergegas pergi meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Lihatlah. Tampaknya ingatan tentangmu masih sangat membekas di hati dan pikirannya, ucap Fang Yin sambil menunjuk ke arah perginya Xie Hakyun. Li Yuan hanya melihat dengan tatapan ringan, baginya Xie Hakyun sekarang hanya orang biasa yang sudah tidak bisa berkultivasi kembali. Sementara dua orang lelaki parubaya yang menemaninya tadi seperti seorang tabib. 1. Li Yuan dapat mencium bau obat yang terdapat pada jubah lelaki tersebut. Melalui kekuatan jiwanya juga Li Yuan sudah mengidentifikasi tentang kekuatan bawaan orang tersebut yang memang berada di bidang medis. Kemampuan sebenarnya Su Hui. Tak terasa seharian berlalu dengan cepat. Kebersamaan Li Yuan dengan Fang Yin terasa begitu indah hingga senja menggenggam cakrawala langit biru. Berlalunya matahari segera diikuti langkah Li Yuan dan Fang Yin menuju kediaman pribadi keluarga Fang. Ini adalah pertama kalinya Fang Yin membawa sahabat istimewanya yang sekaligus kekasihnya. Meskipun Li Yuan sudah dikenal baik oleh ayah Fang Yin, namun tetap saja ia masih merasa canggung. Fang Jing yang kebetulan sudah berada di kediamannya tersenyum bahagia melihat kemajuan hubungan putrinya. Li Yuan yang awalnya ia ketahui hanya sebagai putra dari patriark klan Li, ternyata dia adalah seorang pahlawan besar kota Qinghai yang sesungguhnya. Apalagi berita terbaru yang ia terima jika Li Yuan baru saja menghabisi pasukan bayangan. Siapapun tahu, jika pasukan bayangan adalah keberadaan yang tidak bisa disentuh, kekuatannya setara dengan para pimpinan sekte besar. Selamat datang di kediaman kami, ucap Fang Jing menyambut kedatangan Li Yuan. Terima kasih Tuan, maaf hari ini aku dan Fang Yin terlalu lama berada di luar, ucap Li Yuan dengan sopan. Tidak apa-apa, selama ini tidak ada yang berhasil menggerakkan hatinya. Hanya padamu ia bisa keluar dengan bahagia, ucap Fang Jing. Tuan, saat ini aku tidak akan lama. Menurut rencana jika diizinkan, maka aku akan mengajak Fang Yin untuk berkunjung ke kediaman keluarga Li, ucap Li Yuan dengan maksud menyampaikan izin kepada ayah Fang Yin. Tentu saja aku akan mengizinkan, biarkan ia mengenal lebih dekat keluarga calon mertuanya, ucap Fang Jin sambil tersenyum lebar. Fang Yin hanya tersipu-sipu, begitu juga dengan Li Yuan yang tampak salah tingkah. Menyadari perilaku keduanya, Fang Jing sebagai orang tua yang sudah berpengalaman malah tertawa. Hahaha, kalian benar-benar cocok. Kalian gunakanlah kereta kuda keluarga,
hari sudah mulai gelap dan kalian juga agar lebih nyaman menikmati perjalanan, ucap Fang Jing mencairkan suasana. Baiklah ayah, jawab Fang Yin dengan semangat. Lalu mereka berdua pamit dan menuju kediaman Patriark Li atau kediaman keluarga Li Yuan. Sepanjang jalan, di dalam kereta Fang Yin tidak hentinya memandang wajah Li Yuan. Kenapa kau selalu memandangku seperti itu? Tanya Li Yuan. Kamu begitu tampan, bahkan kulitmu begitu mulus, jawab Fang Yin sambil memuji tubuh fisik Li Yuan. Li Yuan hanya berdeham pelan seolah ada tenggorokannya terasa gatal. Kereta kuda yang membawa mereka segera tiba di kediaman keluarga Li. Tampak wajah Fang Yin terlihat bahagia, dalam 2 hari ini kemajuan hubungannya dengan Li Yuan sangat pesat. Fang Yin berpikir betapa bahagianya wanita yang bisa mendampingi Li Yuan. Namun saat mendengar jika Li Yuan pernah ditolak pertunangannya, maka wanita tersebut adalah wanita terbodoh di seluruh alam langit. Kakak, baru saja aku berencana ingin memintamu untuk membawa Nona Fang kemari. Tiba-tiba suara Li Peiyu menyambut kedatangan Li Yuan dan Fang Yin. Kamu ada saja jika ada maunya, ucap Li Yuan sambil mengusap kepala adiknya dengan penuh kasih sayang. Melihat kedekatan Li Yuan dengan adiknya tersebut membuat Fang Yin semakin yakin dengan pilihan hatinya tersebut. Perkenalkan, ini adalah adikku, Li Peiyu, ucap Li Yuan memperkenalkan adiknya kepada Fang Yin. Lalu keduanya berkenalan dengan penuh senyuman dan kebahagiaan. Sambil berjalan memasuki ruang keluarga, Li Peiyu dan Fang Yin tampak akrab. Keduanya berjalan meninggalkan Li Yuan dengan langkah yang pelan. Li Yuan ingin protes, namun menghadapi kedua wanita di depannya ia takkan sanggup. Mau tidak mau ia mengikuti keduanya dengan patuh. Wah! Kalian benar-benar sudah banyak mengalami kemajuan, terdengar suara Li dan saat mereka tiba di ruang keluarga. Salam tuan dan salam nyonya, ucap Fang Yin dengan sopan. Sudah kubilang jangan memanggil kami seperti itu. Kamu adalah calon menantu di rumah ini. Panggil kami ayah dan ibu, ucap Su Zuhui yang merupakan ibu dari Li Yuan. Wajah Li Yuan tampak memerah, namun ia merasa senang dengan sikap penerimaan ibunya kepada Fang Yin. Meski hati Li Yuan juga sedang berusaha keras untuk menyukai Fang Yin. Ia hanya berpikir mungkin dengan pendekatan seperti ini akan ada rasa yang istimewa untuk bisa menerima kehadiran Fang Yin. Baik ayah dan ibu, jawab Fang Yin sambil tersipu malu. Kemudian mereka berlima mengobrol dengan penuh kehangatan, bakat bisnis dan memasak Fang Yin menjadi topik utama yang diperbincangkan. Sesekali Li Yuan menjadi objek yang dirugikan saat dirinya masih tinggal di desa Bambu Kuning. Namun Fang Yin sangat terharu mendengar kehidupan Li Yuan yang besar dengan kehidupan berburu di Gunung Guntur. Fang Yin juga merasa salut dengan cerita Li Yuan yang disampaikan oleh ibunya, sesibuk apapun Li Yuan, ia tidak melalaikan tugas belajar yang dibebankan oleh ibunya. Jika sekarang Li Yuan cerdas, hal itu wajar saja karena sikap ibunya yang sangat tegas dalam mendidik Li Yuan. Setelah mengobrol cukup banyak, Fang Yin menatap hangat wajah kekasihnya. Tak lama kemudian ia bersama Li Peiyu pamit meninggalkan ruang keluarga untuk beristirahat. Pada saat ini, di ruang keluarga tampak Li Yuan dan kedua orang tuanya tengah duduk santai. Ayah, ibu izinkan aku bertanya. Hal ini terkait dengan tubuhku yang memiliki karakteristik kemampuan jiwa. Apakah ibu memiliki garis keturunan jiwa yang kuat? Ucap Li Yuan dengan serius. Mendengar pertanyaan Li Yuan, ayah dan ibunya saling memandang. Setelah hening sejenak, ibunya Li Yuan mulai berkata, "Ya, ibu memilikinya. Saat kau berada dalam bahaya beberapa tahun silam, ibu mengirimkan transmisi jiwa ke dalam alam bawah sadarmu. Ibu juga tahu jika kau melakukan kontrak jiwa dengan tetua Mo Chao, Li Baojia dan Li Jieru," ucap Su Zuhui, ibu Li Yuan dengan jujur. Mendengar ucapan ibunya, Li Yuan tersentak kaget. Meskipun ia mulai menduganya setelah mendengar penjelasan dari Patriark Bao Xiong, namun pengakuan langsung ibunya membuat dirinya benar-benar terkejut. "Apakah ibu bagian dari aula jiwa?" tanya Li Yuan dengan tergesa-gesa. "Tidak, namun itu hampir saja," jawab ibunya. "Maksudnya?" tanya Li Yuan dengan ekspresi bingung.
Dahulu ibumu adalah wanita yang beberapa kali diminta untuk bergabung menjadi anggota Aula Jiwa karena bakatnya yang tidak biasa, jawab Li dan sedikit memberikan keterangan terhadap pertanyaan dari putranya. Lalu kenapa mereka bisa melepaskan ibu dengan mudah? Tanya Li Yuan lagi. Hal tersebut tidak lepas dari perlindungan kakekmu Su Futian yang berasal dari kota Suening, jawab ibunya dengan singkat. Li Yuan semakin tidak paham. Yang ia tahu adalah kakeknya hanya seorang birokrat dari kaum cendekiawan. Keterkejutan Kaisar Tang Siji. Apakah kakek termasuk orang Aula Jiwa? Tanya Li Yuan dengan penasaran. Sebenarnya ini menyangkut hal yang sangat rahasia. Kakekmu bukan seperti yang kau pikirkan. Demi menyelamatkan ibu, ia harus membuat kesepakatan dengan pemimpin Aula Jiwa Yao Guai terkait pembentukan kuil Aula Jiwa di kota Xiening, jawab ibunya dengan ekspresi serius. Tapi peristiwa itu sudah berlalu lama dan sepertinya mereka orang-orang dari Aula Jiwa sudah tidak di kota Xiening. Mereka berpindah tempat untuk mengaburkan identitas mereka, ujar Li dan memberi penjelasan. Li Yuan sedikit mulai mengerti tentang Aula Jiwa, namun ia semakin tertarik untuk mengetahuinya lebih mendalam. Kekuatanmu sudah cukup tinggi, kami tidak khawatir untuk memberitahu dirimu tentang hal ini. Namun kamu tetap lebih waspada, Yao Guai dan pengikutnya adalah pemuja Dewa Kegelapan, pungkas Su Zuhui sambil menatap Li Yuan. Dewa Kegelapan? Tanya Li Yuan dengan ekspresi sangat serius. Iya benar, sebagai penguasa dunia bawah ia sangat diagungkan oleh orang-orang Aula Jiwa, jawab Li dan sambil mengangguk pelan. Setelah mendengar penjelasan dari ayah dan ibunya, wawasan Li Yuan bertambah semakin luas. Ia juga dapat merasakan ikatan batin yang kuat dengan ibunya, karakteristik jiwa yang dimiliki oleh Li Yuan ternyata memang benar berasal dari garis keturunan ibunya. Oh iya, seharian ini aku dan juga ayah mertuamu menemukan batu energi yang sangat banyak. Semuanya merupakan tingkat atas, dan sepertinya didapatkan secara ilegal dari Gunung Guntur, ucap Li dan sambil tersenyum. Ayah mertuaku, sejak kapan aku menikah? Gumam Li Yuan dalam hati. Bukankah itu berarti sumber daya tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang berada di pihaknya? Tanya Li Yuan dengan rasa ingin tahu. Menurut ayah mertuamu memang seperti itu, kejadian ini juga sudah berlangsung sejak lama. Bahkan meningkatnya kekuatan Sekte Api Abadi tidak terlepas dengan hal ini. Ayah kira keinginan Kaisar Tang Siji untuk memperistri Jia Hian terkait akan hal ini, ia berusaha mencari dukungan dari Sekte Lauhu jika terjadi sesuatu, ujar ayahnya dengan serius. Tetapi ayah juga jangan mengejekku terus, ucap Li Yuan sambil cemberut. Ayah hanya berkata fakta, jika tidak begitu bagaimana mungkin menantuku menginap di rumah kita, jawab Li dan sambil tersenyum menatap istrinya. Sambil menghela napas, Li Yuan tampak tak berdaya. Kapan kau akan menikah? Berilah kami cucu agar kami tidak kesepian. Kamu hanya pulang sebentar lalu pergi lagi tanpa kapan tahu harus kembali, ujar ibunya yang kini bergantian memojokkan Li Yuan. Aku belum cukup umur. Ayah saja menikah di usia 23 tahun, jawab Li Yuan dengan nada cemberut. Itu beda ceritanya, waktu itu ayahmu ini sangat sulit menaklukkan ibumu. Keluarga Su sangat teliti dalam menilai orang, jawab Li dan sambil tersenyum malu. Malam berlalu dengan cepat, kediaman klan Li berlangsung dengan damai. Li Yuan berada di tengah ayah dan ibunya melepaskan kerinduan yang selama ini tertahan. Sedangkan Fang Yin berada di kamar Li Peiyu, tampaknya mereka sudah memiliki kecocokan. Pada saat yang bersamaan, kegaduhan besar terjadi di kota Jincheng. Kedatangan mayat pasukan bayangan telah membuat penghuni istana langit gempar. Bahkan seorang penyampai pesan juga menyampaikan jika pendekar pedang 3 elemen akan menyambangi kota Jincheng. Kaisar Tang Siji tidak menduga jika rencananya untuk menghabisi pendekar pedang 3 elemen akan gagal. Pasukan pengawal pribadinya kini pulang tanpa nyawa, hal yang sangat berbanding terbalik dari yang ia harapkan. Pagi harinya di aula utama Istana Langit, Kaisar serta para pejabat istana tengah berkumpul. Mereka membahas tindakan pendekar pedang 3 elemen yang sudah mengirimkan jenazah pasukan bayangan. Kurang ajar, ucap Kaisar Tang Siji sambil menggertakkan gigi. Kaisar, apakah kita perlu melakukan negosiasi dengan pendekar pedang 3 elemen?
Ucap penasehat istana. Betul Kaisar, kita sudah mengalami kerugian yang banyak. Jika diteruskan mengejar pendekar tersebut, aku khawatir kota Jincheng akan benar-benar dalam keadaan bahaya, ucap Jenderal Ying Kai. Aku akan meminta masukan tetua Sekte Api Abadi terlebih dahulu. Hal ini juga berhubungan dengan sumber daya batu energi yang diterima Sekte, ujar Yang Siji sambil menahan amarahnya. Semua petinggi Istana Langit terdiam, tubuh mereka menjadi dingin ketika melihat tumpukan mayat yang tidak jauh berada dari ruangan tersebut. Lapor Kaisar. Dari jejak yang ditinggalkan pada mayat-mayat ini maka bisa dipastikan sebelum meninggal mereka mengalami siksaan jiwa yang sangat dahsyat, ucap kepala tabib istana setelah memeriksa kondisi mayat yang masih utuh tersebut. Apa? Ucap Kaisar Tang Siji dengan tidak percaya. Bukankah ada Yingkusan? Seharusnya ia bisa mengatasi serangan jiwa, ucap Kaisar Tang Siji dengan ekspresi ngeri. Sepertinya kekuatan orang tersebut berada di atas ketua Yingkusan, namun anehnya di antara korban tewas hanya dirinya yang tidak ada di dalamnya, ucap kepala tabib Istana Langit dengan hati-hati. Jenderal Ying Kai sedikit lega, jika kakaknya tidak termasuk dalam jumlah korban yang meninggal. Tetapi ia tidak mengetahui bagaimana nasib kakaknya tersebut. Seisi aula menjadi hening, jika pihak lawan memiliki elemen jiwa maka sangat sulit untuk menghadapi orang seperti itu. Bahkan pedang yang dimilikinya sudah mengidentifikasi bahwa dirinya memiliki 3 elemen. Membayangkan monster seperti itu datang ke kota Jincheng sama saja akan terjadi pembantaian massal, kekuatan jiwa dapat mengendalikan orang lain untuk bunuh diri secara massal. Kekuatan seperti ini biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang yang berasal dari aula jiwa. Meskipun mereka tidak tertarik dengan kekuasaan, namun doktrinnya sangat mengerikan. Kaisar Tang Siji yang memiliki 2 karakteristik saja bisa dipastikan akan kesulitan melawan pendekar pedang 3 elemen. Dengan kekuatan yang sama saja, hal itu sudah membuat Tang Siji kesulitan. Ditambah adanya karakteristik langka seperti itu, membuatnya tidak akan nyaman jika mendengar kota Qinghai. Pertemuan ini akan dilanjutkan beberapa hari lagi, aku akan berdiskusi dengan para tetua Sekte Api Abadi terlebih dahulu. Untuk sementara kita abaikan dahulu Provinsi Naga Biru, perketat segala pintu masuk menuju kota Jincheng, ucap Kaisar Tang Siji memberi perintah. Baik Kaisar, jawab para pengikutnya dengan patuh. Sejak menjadi Kaisar Langit ini adalah pertama kalinya Kaisar Tang Siji ketakutan. Dominasinya di Provinsi Naga Biru terpatahkan oleh kehadiran pendekar pedang 3 elemen. Pada saat ini, di bekas kediaman Jenderal Wan Sui tampak orang-orang dari Asosiasi Sumber Kehidupan tengah sibuk menata bangunan tempat tinggal mereka yang baru. Bersama keluarga Li Tong mereka bekerja dengan cepat dan membuat pengumuman yang menghebohkan kota Qinghai. Sementara Li Yuan tidak ikut membantu, semua ia serahkan pada Li Tong yang akan membantu ayahnya. Keberadaan Li Tong juga sangat membantu mental orang-orang dari klan Li. 5 pilar aula jiwa. Li Yuan hanya menikmati hari dengan mengawalinya sarapan bersama Fang Yin. Kebersamaan yang sudah direstui oleh kedua keluarga membuat mereka terlihat semakin akrab. Bagaimana perasaanmu saat ini? Tanya Li Yuan dengan tenang. Sangat bahagia, ucap Fang Yin dengan wajah cerah. Mendengar ucapan Fang Yin serta ekspresinya yang bahagia, Li Yuan menganggukkan kepala dengan pelan. Besok aku akan pergi. Kamu sering-seringlah menemani Yuer. Aku hanya memiliki seorang adik, tetapi aku tidak banyak memiliki kesempatan untuk menemaninya. Pada kesempatan ini aku meminta padamu, jadilah kakak untuknya selama aku tak ada di sampingnya, ucap Li Yuan lembut sambil menggenggam tangan Fang Yin. Tentu saja Yuan GG, sahut Fang Yin dengan senang. Terima kasih, ucap Li Yuan dengan hangat. Setelah bergabung dengan Sekte Lao kini semuanya telah banyak berubah, seiring bertambahnya kekuatan Li Yuan maka bertambah pula masalah yang harus ia pecahkan. Apakah hari ini kamu mau ikut bersamaku? Aku dan Li Tong berencana menuju desa Bambu Kuning untuk menyelidiki tambang batu energi ilegal, ujar Li Yuan. Mau. Aku mau ikut, jawab Fang Yin dengan cepat. Baiklah jika begitu, supaya kamu juga tahu tempat di mana aku lahir dan dibesarkan, ucap Li Yuan kepada Fang Yin. Iya Yuan GG, sebaiknya kita menggunakan perahu terbang saja.
Aku akan meminta pelayan keluarga untuk menyiapkannya, ujar Fang Yin. 1. Apakah itu tidak merepotkan? Tanya Li Yuan dengan rasa tidak enak. Hahaha. Kamu benar-benar aneh, sudah kubilang jika asosiasi keluarga Fang akan melayani dengan baik juga, ucap Fang Yin dengan senyum manis. Li Yuan terdiam, namun ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sambil mengobrol, Li Yuan segera menginformasikan kepada Li Tong melalui pengawal keluarga untuk segera bertemu di stasiun perahu terbang siang ini. Kekayaan klan Li kini sudah sangat luar biasa. Kecakapan ayah Li Yuan dalam membangun kerajaan bisnis di kota Qinghai telah berkembang sangat pesat. Apalagi dengan adanya hubungan kerjasama dengan keluarga Fang, maka bisnis keluarga Li dengan cepat merambah hingga antar provinsi di alam langit. Dengan mengajak tetua Li Tiansu ke provinsi Raja Wali Emas, sebenarnya Li Yuan ingin membangun kerajaan bisnis juga di bawah pengawasan tetua Li Tiansu. Sehingga dua provinsi besar akan terhubung di bawah naungan klan Li. Hari berganti siang, Li Yuan dan Fang Yin sudah bersiap di atas perahu terbang menunggu Li Tong. Maaf aku terlambat, ucap Li Tong tiba-tiba dari sebuah tangga yang menuju haluan perahu terbang tersebut. Li Tong berjalan dengan tenang dengan Fan Qi yang mengikutinya di belakang. Mereka berdua mengenakan setelan berwarna putih dengan pedang panjang menggantung di pinggang. Kamu belum terlambat, kami juga baru saja bersiap, ujar Li Yuan dengan tenang. Sesuai dugaannya, Li Tong pasti mengajak Fan Qi. Oleh karena itu untungnya Li Yuan sudah menawarkan untuk mengajak Fang Yin ikut serta. Yuan Gege, apakah kita langsung berangkat sekarang? Tanya Fang Yin sambil menyentuh lengan Li Yuan. Iya, kita berangkat sekarang saja, jawab Li Yuan dengan nada yang pelan. Li Tong dan Fang Qi segera menyesuaikan diri bergerak menuju haluan. Dengan keberadaan Fang Yin, mereka bisa menumpang perahu terbang hingga ke desa bambu kuning dengan lebih cepat. Selain itu Li Yuan juga akan memiliki teman mengobrol di sepanjang perjalanan. Kedua pasang pemuda itu tengah menjadi sorotan orang-orang. Rumor tentang perjodohan putra patriark klan Li dengan putri gubernur provinsi Fang Jing ternyata bukan omongan liar. Setelah beberapa kali tampil di muka umum, Li Yuan dan Fang Yin menjadi sosok pasangan yang tengah hangat menjadi buah bibir orang-orang di kota Qinghai. Sementara di sekte Laohu, wajah Jia Hian terlihat sangat buruk. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri kedekatan Li Yuan dengan Fang Yin, kini para murid sekte Laohu juga membicarakan keduanya tidak terkecuali dengan Nu Hume dan Nu Nian. Sepanjang hari keduanya membicarakan sosok Li Yuan tanpa henti, membuat kepala Jia Hian seperti akan meledak. Rasa penyesalan yang mendalam serta kebencian pada keadaan membuatnya memutuskan untuk pergi dari sekte Laohu. Dengan bekal seperlunya ia pergi dengan alasan menjalani misi ke kota Xiening. Ada misi sederhana untuk pendekar raja yang bisa ia ambil. Tanpa prosedur yang rumit, ia pergi meninggalkan sekte tanpa ditemani oleh kedua orang sahabatnya. 1. Pada saat ini tanpa sepengetahuan Li Yuan, sebuah kekuatan besar sedang bangkit di daerah paling utara yakni Provinsi Beruang Kutub. Sebuah tempat yang diselimuti salju yang tebal, hewan mitologi jenis kilin salju telah dibangkitkan. Hewan mitologi tersebut telah berhasil diserap darahnya oleh Yao Guai dari Aula Jiwa. Dengan teknik khusus ia memperdaya hewan mitologi tersebut untuk takluk di bawah kakinya. Sementara dengan darah kilin salju, kekuatan yang besar ditransfusikan ke dalam tubuh Yao Guai. Selama ini daerah utara dikuasai oleh Sekte Beruang Es, kota Taiyuan yang menjadi pusat ibu kota tidak lepas dari pengaruh sekte tersebut. Namun keberadaan Aula Jiwa telah luput dari perhatian Si Hei sebagai penguasa wilayah Provinsi Beruang Kutub. Akhirnya aku berhasil menyerap darah hewan mitologi ini, ucap seorang pria paruh baya dengan perawakan kekar. Selamat ketua. Sebentar lagi ketua akan menjadi penguasa alam langit yang sesungguhnya, kata seorang pria muda dengan tanda bekas luka di wajah kirinya. Jika tidak salah wilayah timur memiliki hewan mitologi burung Chongmin, dengan kembali menyerap darah hewan mitologi maka kekuatanku akan melampaui kekuatan Dewa Langit, ucap pria tersebut yang bernama Yao Guai sekaligus ketua dari Aula Jiwa. Jika begitu maka aku akan membuka jalan untuk ke Provinsi Raja Wali Emas, ucap Feng Mian sambil tersenyum tenang.
Kamu atur saja namun tetap seperti sebelumnya, kekuatanku belum berada di tahap Mahadewa, oleh karena itu kita harus hati-hati. Kudengar orang-orang di Sekte Api Abadi telah membangkitkan hewan mitologi Phoenix Api. Kekuatan mereka jelas bukan hal yang bisa dianggap remeh, ucap Yao Guai dengan serius. Baik ketua, aku mengerti, jawab Feng Mian sembari mengangguk pelan. Dalam sekejap ia berubah menjadi kabut hitam lalu menghilang. Feng Mian merupakan salah satu dari 5 pilar aula jiwa. Ia dikenal sebagai kesengsaraan jiwa dan memiliki kekuatan Dewa Bumi. Di dalam kelompok aula jiwa, 5 pilar memiliki peran yang sangat penting setingkat kepala divisi. Selain kekuatan mereka yang sangat mengerikan, mereka juga memiliki teknik yang sangat menakutkan. Sebagai pemuja Dewa Kegelapan, mereka belum berani tampil ke permukaan hingga bangkitnya Dewa Kegelapan. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan menyerap darah hewan mitologi pelindung 4 wilayah alam langit.